Maaf, Yohanes 10 pasal 10, Pak. Kitab Yohanes 10 pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ini ayat yang pendek tetapi sangat jelas yang tertulis di sini, bahwa di dunia ini ada pencuri yang akan datang dan hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus berkata, Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, seperti yang tertulis di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Tetapi pagi ini kita akan belajar kenapa banyak orang Kristen, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tuhan adalah gembalaku, tetapi selalu aku kekurangan. Nah, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Firman itu dibalik oleh si iblis. Nah, saudara, orang sudah rajin berdoa, orang sudah ikut pelayanan, orang sudah istilahnya mengadakan pelayanan apapun di bidang, ya, sudah mengeluarkan dana, sudah membangun gereja, sudah membantu hamba-hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak beres-beres, alias nasibnya selalu sial, katanya. Ya. Nah, saudara, kenapa itu terjadi? Nah, saya bisa membagikan kepada para ibu yang terkasih dalam Tuhan bahwa saya dulu adalah diutus oleh si iblis, yaitu Lucifer, menjadi pencuri, ya. Jadi saya datang ke dalam dunia ini waktu saya umur kecil sampai saya umur besar 30 tahun sebelum saya kenal Tuhan. Saya adalah anteknya si iblis. Saya curi, ya. Curi apa, saudara? Saya dipakai oleh si iblis untuk mencuri, yaitu suami daripada para ibu yang terkasih, nah, anak-anak daripada ibu yang terkasih, dan segala kehidupan ekonomi, rumah tangga, dan semuanya itu saya curi habis, saudara. Ya. Nah, saudara, sesudah saya mengenal Yesus, saya baru tahu saya seorang pencuri yang sangat jahat. Nah, kenapa saya katakan saya seorang pencuri yang paling jahat? Maka karena saya menilai saya adalah manusia yang dulunya sangat bejat, ya, dan saya sangat menyesali dengan segala segi kehidupan saya dulu, maka akhirnya saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara, pada pagi inilah kita akan membongkar, yaitu pencuri itu punya caranya bagaimana untuk mencuri. Ya. Banyak orang bilang kalau suaminya hilang, kuntil anak yang curi. Ya. Nggak taunya, saudara, kita sendiri yang mendatangkan pencuri itu. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan dengan jelas firman Tuhan ini, saya akan memberikan, mungkin sebagian ada yang belum kenal saya sebenarnya bukan berasal dari keluarga Kristen atau orang percaya. Di dalam turun-temurun keluarga kami, engkong saya adalah anak tunggal, anak laki satu-satunya, ya, yang lainnya perempuan. Papa saya anak laki satu-satunya, saya juga anak laki satu-satunya. Jadi sudah turun-temurun, memang turunannya anaknya laki cuma satu, yang lainnya cewek semua istilahnya. Nah, saudara, saya mewarisi yang saya sebut pencuri itu suatu ilmu yang sangat saya banggakan istilahnya, yang turun-temurun kami banggakan istilahnya, suatu ilmu yang sangat berguna menurut saya dulu untuk membantu, ya, terutama para ibu, ya, dalam menghadapi masalah. Demikian juga para suami yang menghadapi masalah, demikian juga dalam hal perjodohan atau segalanya. Saya adalah keturunan kelima sebagai ahli tukang kuamya dan hong shui, ya. Jadi maaf, saudara, kelas kami memang kelasnya lain. Jadi bukan kelas yang ceban noban saya kantongin, saudara. Maaf, saudara, kami prakteknya gua daerah elit, yaitu Pluit Muataran, saudara, istilahnya. Nah, papa saya sudah berpraktek 20 tahun, yaitu tahun 68 sampai tahun 88. Dan saat 88 lah dia bertobat menjadi orang percaya, dan akhirnya bekerja di ladang Tuhan, penginjilan kurang lebih 2,5 tahun, baru pulang ke rumah Bapa di sorga. Nah, saudara, saya sendiri pribadi, papa saya percaya menerima Yesus tahun 88, saya belum. Waktu itu semua dikeluarkan untuk hamba Tuhan, musnahkan. Itu hanya fotokopi, saya serahkan, yang aslinya saya simpan, saudara. Ya, karena itu ilmu warisan, kalau sampai putus istilahnya bagaimana? Papa mau percaya Yesus, ya percayalah istilahnya. Saat itu saya belum, ya, saya kenal Tuhan, saya sudah pelajarin Alkitab 5 tahun, tetapi
herannya saya tidak bisa menerima dia sebagai juru selamat, saudara. Karena ada satu pengaruh yang sangat besar yang menyelubungi mata rohani saya, yaitu sejak kecil saya sudah dikuetang menjadi anak Kuan Im. Jadi umur 2 tahun, saudara. Jadi nggak mungkin, saudara, kalau saya sudah dibesarkan selama 30 tahun istilahnya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, karena engkau punya bapak di sorga, aku punya mak di sorga. Istilahnya kan mak Kuan Im istilahnya. Nah, saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, tahun 89 lah saya bertobat dan dibaptis, ya, saudara. Nah, saudara, perjalanan saya untuk bisa menerima Yesus, ya, memang perjalanan yang panjang. Dan saya percaya ketika saya sampai ke Jakarta dari Kalimantan Barat, Yesus sudah memanggil saya. Nah, karena saya pernah masuk sekolah Kristen, tetapi saya tidak pernah menjawab panggilan Tuhan, ya. Dan saat saya sudah remaja terjun di masyarakat, ada saya punya teman Kristen yang sangat rajin, dan dia menginjilin saya. Akhirnya diancam sama papa saya, karena saya anak laki satu-satunya. Kau perempuan mau Kristen, kau mau apa, kayak bodo amat, ya. Kalau anak laki satu-satunya, dia ancam, hei Anton, kalau si Halim ini masuk gereja dan dibaptis, maka kamu nanti akan pegangi hiolo saya, katanya, abunya, ya. Karena tradisi orang Chinese, orang meninggal, anak laki yang sulung harus pegang foto sama abunya. Jadi kalau saya masuk Kristen berarti nggak saya pegang lagi kan. Maka papa saya ancam anak Tuhan itu. Dan saudara, itulah yang terjadi. Saya akhirnya tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan selanjutnya adik saya menikah dengan seorang Kristen, ya, Kristen yang taat, yang rajin. Saudara, sekarang sudah jadi pendeta, ya. Nah, apa yang terjadi? Kami juga ada syarat yang tidak tertulis. Boleh menikah dengan adik, boleh menikah anak saya, kata papa saya, ya, yang tidak tertulis, istilahnya. Tetapi jangan sekali-sekali bawa nama Yesus dalam keluarga kami. Itu ancaman kami, saudara. Mau kawin, nggak ada urusan istilahnya, ya. Nah, karena tradisi orang Chinese kan laki istilahnya yang menguruskan marganya. Jadi saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya dia tidak berani menginjilin kami istilahnya. Tetapi dia punya modal lain, saudara. Tidak pakai mulut lagi. Dia pakai modal dengkul, saudara. Yaitu berlutut selama 8,5 tahun. Doain kami. Akhirnya satu persatu kami menjadi percaya. Mulai dari mama, papa, dan akhirnya adik-adik yang lain. Adik satu lagi yang bisa ngeramal juga. Dan terakhir adalah keluarga kami. Nah, saudara, kenapa saya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat? Saya sudah berpraktek ikut papa menjadi 15 tahun. Ya, 15 tahun saya kerjasama sama papa. Papa ngeramal yang Mandarin, saya ngeramal yang Indonesia. Jadi kalau ada bahasa Indonesia, saya yang meramal, saudara. Nah, saya kerjasama juga dengan papa Hong Sui. Jadi papa hanya keluar merek, saya yang mendesain semuanya. Ukurannya rumah pintunya saya yang kasih, digambar, didena. Dan itu perlu ketelitian, ya. Jadi saya pernah khusus istilahnya arsitektur. Jadi saya desain itu semua. Jadi apa yang terjadi, saya kasih ukuran pintunya, letak ranjang palanya di mana, taruh brantas di mana, meja direkturnya di mana, atau meja apa, pokoknya kami atur semuanya. Dan sesudah itu kami akan keluarkan buku, yaitu buku Kuan-nya dan buku Hong Sui untuk pasien. Nah, saudara, untuk sekali ngeramal kepada kami, itu setengah jam. Saat itu tahun 88 istilahnya. Setengah jam bicara dengan kami, ya. Daftar dulu misalnya via telepon, kasih tanggal lahirnya, sionya, sama jam kelahirannya. Karena kami akan pakai PG, jadi tidak pakai paranormal, saudara. Jadi bukan batinan atau apa, bukan. Jadi pakai astrologi, ilmu perbintangan istilahnya. Nah, ramalan kami itu dulu tidak pasang tarif, ya. Waktu datang Jakarta tidak pasang tarif, ya. Istilahnya pakai angpau tahu, ya, amplop merah itu masukin ke peti, ya, peti persembahan istilahnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Itu saking ramainya. Jadi kalau di rumah kami itu ngantri kayak begini, saudara. Jadi kayak dokter istilahnya. Jadi nggak ada waktu. Jadi siapa datang dulu, daftar dulu. Nah, dia giliran, saudara. Satu orang, saudara. Waktu itu tidak pasang tarif, ya. Kami tidak bisa bicara banyak, paling setengah jam istilahnya, untuk ramal-meramal. Nah, saudara, mereka memasukkan amplop merah sebagai jasa fee-nya istilahnya. Tidak pasang tarif. Ternyata tidak pasang tarif, banyak pasien yang suka iseng. Yang udah punya suami masih tanya,